jurus kaya dan konsep bisnis Abdurrahman bin Auf berbeda dengan sebagian besar para pelaku usaha di zamannya. Masa awal hijrah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf diketahui hanya memiliki pakaian, tapi 3 bulan kemudian, dia menjadi orang terkaya nomor 3 di Madinah. Bahkan, kapaknya pun terbuat dari emas. 1. Tidak cari keuntungan, margin yang kecil, tapi dengan volume keuntungan yang besar. Dalam berbisnis, keuntungan Rp10, tapi dalam jumlah penjualan yang banyak, lebih baik untuk diperoleh daripada mendapatkan keuntungan Rp100.000, tapi hanya menjual satu produk. 2. Transaksi tunai dan hindari kredit. 3. Kerjasama dan integritas. Integritas sendiri berarti mutu atau potensi yang bisa ditonjolkan, seperti kewibawaan atau kejujuran. Abdurrahman bin Auf, seperti diketahui pada masa awal hijrah ke Madinah, tidak memiliki apapun kecuali pakaiannya. Kemudian, ia mengajak kerjasama dengan salah satu pemilik barang untuk mencarikannya pembeli dengan membawa produk dagangnya terlebih dahulu dan memberikan uang ketika sudah laku terjual. Dalam kurun waktu 1 bulan, Abdurrahman bin Auf mampu membuka kios di pasar, hingga bisnisnya berlanjut ke bisnis properti. Ia melakukan kerjasama dengan pemilik lahan untuk membangun sebuah pasar baru, dengan perjanjian modal yang berasal darinya. Ini sistem kerjasama bagi hasil. Saat pasar selesai dibangun pun, mereka tidak menetapkan biaya sewa kios, melainkan pedagang boleh membayar seikhlasnya. Integritas inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf mendapatkan kesuksesan bisnisnya. 4. Orientasi pasar. Keputusannya dalam berbisnis. Ia selalu mencoba memahami terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Kejelian dalam melihat peluang inilah yang pada akhirnya ia memutuskan untuk membangun sebuah pasar baru, di mana pasar lama pada saat itu dalam kondisi kumuh yang menimbulkan ketidaknyamanan. 5. Cari berkah bukan cari untung. Prinsip ini yang menjadi pegangan teguh bagi Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis. Saat itu ia memutuskan untuk membeli seluruh kurma busuk yang ada di Madinah. Kaum muslim saat itu sedang berjihad dengan ikut serta dalam perang Tabuk. Namun, dengan kejadian perang itu, mereka terlambat untuk memanen kurma di kebun mereka. Abdurrahman bin Auf yang melihat kondisi memutuskan untuk membeli semua kurma busuk yang terlambat dipanen di Madinah. Tujuannya untuk meringankan beban kerugian para petani kurma umat muslim. Beberapa waktu kemudian datang utusan dari Yaman yang mencari kurma busuk sebagai bahan obat-obatan. Hingga terjadi kesepakatan Abdurrahman bin Auf dengan utusan tersebut, di mana kurma busuk yang dibeli Abdurrahman bin Auf dengan harga normal sebelumnya dibayar oleh utusan Yaman tersebut dengan harga 10 kali lipat. Inilah cara Allah memberikan pertolongannya kepada Abdurrahman bin Auf yang juga menolong umat muslim Madinah kala itu. 6. Barang berkualitas. Abdurrahman bin Auf selalu memastikan barang yang dijualnya memiliki kualitas baik.